بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memperbaharui syukur kita di pagi ini karena Allah telah menghidupkan kita kembali dari dimatikannya kita sesaat, dan Allah masih menyertakan dengan kita nikmatnya sehingga bisa kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Dan juga kita tak lupa untuk bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita melanjutkan Syarh Masail Jahiliyah, yaitu penjelasan perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berselisih dengan orang-orang jahiliyah. Kita masuk ke perkara yang ke-122, yaitu tentang muwalatul kuffar. Muwalatul kuffar, apa itu? Berloyal dengan orang-orang kafir. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaniyatu wal 'ishrun ba'da al-mi'ah. Perkara yang ke 122, mawaddatuhumul kufra wal kafirin. Orang-orang jahiliyah itu mereka berkasih sayang dengan kekafiran dan orang-orang kafir. Penjelasannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, min masailil jahiliyah annahum yawadduna al-kufra wal kafirin. Di antara perkara-perkara jahiliyah adalah bahwa mereka, itu orang-orang jahiliyah, mereka mengasihi kekafiran dan orang-orang kafir. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala dzalika an Bani Israil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut tentang Bani Israel. Annahum ittakhadhu al-kuffara awliya'a, di mana orang-orang Bani Israel ini menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, sebagai aulia, sebagai wali. Ini Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, ya, padahal mereka orang yang diberi kitab, seharusnya lebih dekat dengan
Islam, lebih dekat dengan Muslim, tapi mereka lebih memilih untuk berloyal dengan kaum musyrikin. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh di sini, annahum ittakhadul kuffara awliya. Mereka menjadikan orang-orang kafir, maksudnya di sini adalah orang-orang musyrik Arab, sebagai sekutunya, sebagai teman dekatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Engkau telah melihatnya wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, yatawallawna alladhina kafaru, mereka saling berkasih atau saling berloyal dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik. Wa qad harramallahu mawalatul kuffar, dan sungguh Allah telah mengharamkan berloyal dengan orang-orang kafir. Faqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali. Wali di sini Bapak Ibu bisa maknai sebagai teman dekat, teman setia, pemimpin. Makanya ayat ini dulu dipakai menjadi bermasalah dulu ketika Pilgub DKI, karena surah Al-Maidah 51 inilah yang diangkat-angkat oleh salah satu cagup untuk mempengaruhi mayoritas muslim di DKI waktu itu. Itu surah Al-Maidah ayat 51. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia, wali-wali, atau maknanya teman dekat, atau maknanya teman setia, atau maknanya adalah pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian dari mereka adalah wali bagi yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang menjadi wali bagi mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk dari mereka. Ini larangan dari Allah bahwa kita berloyal dengan non-muslim. Nahallahul muslimin an yaf'alu mathala ma fa'ala al-yahudu. Allah telah melarang kaum muslimin bahwa mereka melakukan semisal dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi min mawalatil kuffar, yaitu berloyal dengan orang-orang kafir, wa mahabbatil kuffar, dan mencintai orang-orang kafir. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya, kata Allah. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Min dunil mu'minin, di samping
orang-orang mukmin. Seharusnya dijadikan wali itu adalah dari kalangan kita sendiri, yaitu orang-orang mukmin. Yang jadi kawan setia kita mukmin, yang menjadi kawan dekat kita mukmin, ya, yang menjadi pemimpin kita, kalau kita mayoritas muslim, itu seharusnya kita angkat seorang mukmin, ya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maksudnya melakukan memilih wali dari orang kafir, ya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Maka tidak ada, ya, dia tidak akan mendapat apa-apa dari Allah, sesuatu apapun. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali apabila mereka takut terhadap orang-orang kafir tersebut, ya. Misalnya karena kita tinggal di negeri yang mayoritas non muslim, itu lain cerita. Ini maksudnya, ya. Atau kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-amru wadihun fi hadha, ya. Perkaranya sudah jelas dalam hal ini. Wa annahu tajibu mu'adatul kuffar wal bara'atu minhum wa min dinihim, bahwa wajib bagi kita membenci orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud membenci di sini tidak menyakitinya doh. Maksudnya membenci di sini adalah kita tidak loyal dengannya. Tidak boleh kita menzaliminya. Inya beribadah jadi tokok rumah ibadahnya, tidak betul itu doh. Bukan itu yang dimaksud. Ya, pokoknya dalam ibadah kita tidak ikutan, tidak ikut sama mereka. Ya, seharusnya, ya, kita sayangkan, ya, apa yang terjadi di Padang Sarai itu seharusnya kita tidak terpancing dengan provokasi mereka sampai kita, ya, di pihak kita yang merusak rumah ibadah. Itu seharusnya tidak terjadi. Itu bukan cara seorang muslim. Orang muslim itu dia, kalau orang kafir, ya, ahli zimmah itu, orang kafir yang hidup di dalam negara muslim, itu ibadah mereka tidak boleh diganggu. Cukup sebenarnya jalannya laporkan saja kalau memang mereka tidak punya izin untuk membangun, ya, rumah ibadah di situ, itu menjalankan. Cukup itu saja, tidak perlu sampai, ya, kita anarkis seperti itu, karena itu tidak ada tuntunan di dalam agama kita. Jadi wajib membenci kafir, orang-orang kafir, dan berlepas diri dari mereka dan dari agama mereka. Berlepas diri dari mereka, jangan ikut-ikutan dalam kegiatan ibadah mereka. Apa contohnya? Kalau nyo Imlek kita satu ke situ. Kalau nyo Natal kita satu menyatakan selamat. Ini dengan secara otomatis kita telah membenarkan keyakinan kufur mereka. Ini termasuk berwala dengan mereka, termasuk berloyal dengan mereka. Jadi kita untuk perayaan-perayaan mereka kita tidak memberikan selamat. Ya. Kita hargai mereka, kita hormati mereka melakukan kegiatan ibadah mereka, tapi kita tidak akan ganggu, tapi kita tidak boleh ikut campur di situ. Jangan pula ikut kita menjaga gereja mereka ketika hari raya mereka. Ya. Wal wala'u wal bara'u min a'zamil wajibati fil Islam. Dan berwala itu adalah
saling setia. Dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Wal bara'u, apa itu wal bara'? Al bara' itu adalah berlepas diri ya, atau berpaling dari mereka. Itu siapa? Dari siapa? Dari orang-orang kafir. Min a'zamil wajibati fil Islam, termasuk kewajiban yang paling besar dalam Islam. Jadi kok hukumnya wajib, Bapak Ibu? Kalau kita berwala dengan orang kafir itu tentu ya akibatnya mendatangkan dosa, bukan hal yang sepele. Ya. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Dengan demikian tinggal satu kali pembahasan lagi Masailul Jahiliyah ini. InsyaAllah kita akan akhiri di hari berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.